Talkshow hari ini. 982 Selagrasia FM, hits musik terbaik kawan Selagrasia. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, langsung aja WhatsApp di 0896 20982 982. Langsung aja kita bukakan pintu di pagi hari ini kawan Selagrasia. Ada tamu nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Firman. Apa kabar Dokter Riki? Baik, Mas Firman. Sehat dokter? Sehat. Bagaimana Mas Firman juga sehat kan? Alhamdulillah sehat saya. Kalau nggak sehat, nggak duduk di sini saya. Oke. Pak Fendi apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Luar biasa ya. Jaya gitu ya. Oke, jadi kalau Selagrasia di sini sudah ada teman-teman dari Prodia gitu ya, ada Dokter Riki dan juga ada Pak Fendi yang sudah hadir di studio Selagrasia FM. Jadi untuk Anda ini pas banget momennya gitu ya, memasuki musim hujan. Terkadang kita menerima banyak tekanan penyakit lagi. Jadi kadang ada penyakit yang datang dan pergi gitu ya, ketika musim hujan ada, kalau nggak musim hujan nggak ada gitu. Rata-rata yang paling umum kawan Selagrasia ini diakibatkan kondisi tubuh yang tidak fit gitu ya. Dan itu mudah banget terserang penyakit kawan Selagrasia gitu ya. Dan termasuk ini kalau musim hujan itu terkadang sampah dan kotoran yang sebelumnya tersembunyi gitu ya, ini menjadi berserakan dan terpapar di mana-mana atau di tempat-tempat terbuka gitu. Nah ini biasanya menjadi sarang-sarang penyakit gitu ya, termasuk penyakit yang diakibatkan dari yang paling umum ketika musim hujan adalah nyamuk gitu ya. Nah ini ada demam berdarah dan ini kabarnya sudah mulai ada gitu ya. Oke, langsung aja ke Dokter Riki. Nah, dokter, ini kan musim hujan sudah mulai datang. Ini yang paling harus diwaspadai atau harus dicegah dulu nih. Atau ya istilahnya itu dibentengin ya. Ini apa kira-kira dokter? Yang pertama harus dari diri kita sendiri, yaitu menjaga pola makan. Pola makannya harus bergizi, lebih bergizi, terus tidak boleh telat makan, terus istirahat cukup, serta kalau bisa setiap hari ada pendamping atau suplemen yaitu vitamin dan juga kan mineral seperti itu. Jadi dilengkapin ya. Harus dilengkapin semuanya, harus ada semuanya gitu ya. Nah, ini yang paling umum terjadi ketika musim hujan itu kan demam berdarah gitu ya, untuk kondisi penyakit yang datang gitu ya. Ini antisipasinya dulu nih untuk penyakit yang satu ini, atau sebelum wilayahnya terserang gitu ya. Apa kira-kira dokter yang harus dilakukan sama keluarga nih khususnya? Istilahnya kalau demam berdarah kan dari jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri dan keluarga harus selalu menjaga kebersihan, baik itu di rumah ataupun kebersihan diri sendiri. Utamanya adalah kebersihan dari lingkungan rumah atau sekitar kita tinggal seperti itu. Jadi memang lingkungan ini artinya tidak hanya di rumah saja gitu ya. Kita juga bisa menghimbau tetangga juga mungkin kali ya. Ya, betul. Seperti itu. Terus intinya kan nyamuk ini menyerangnya bukan malam hari ya, Sobat Selagrasia. Jadi dia itu pada waktu menggigitnya itu pada saat kurun waktu sekitar jam 9 sampai jam 3 sore. Seperti itu. Jadi bukan pada waktu malam hari. Kalau malam hari itu nyamuk biasa. Nyamuk biasa ya. Gitu. Jadi mereka menginfeksi dengan menularkan virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Terus kemudian masa inkubasinya selama 2 minggu. Setelah terpapar virus tersebut 2 minggu baru penderita merasakan gejalanya. Oh, gitu. Jadi bukan waktu kemarin digigit langsung tidak. Ya? Jadi dia perlu masa inkubasi menyatu dengan tubuh kita, virus tersebut menginfeksi selama 2 minggu. Jadi kalau kena sekarang ya digigitnya kemungkinan 2 minggu kemarin. Oh gitu ya. Itu Pak Firman. Oke. Jadi ada jedanya gitu ya. Masa inkubasi. Delay ya. Ada delaynya gitu ya. Sama kan seperti virus corona ya, juga ada inkubasinya. Kalau virus
Ada masa inkubasinya. Kalau bakteri itu yang paling cepat sih biasanya infeksi. Langsung. Perbedaan virus atau bakteri itu seperti itu. Dan virus ini lebih lama ya dokter ya untuk penyembuhannya gitu ya? Ya tergantung sih. Dilihat kalau trombositnya di bawah 100.000 ketika diperiksakan lab ya itu lumayan lama sih kalau dirawat di rumah sakit. Tetapi sekarang kan jangan khawatir kalau misalnya DB atau istilah medisnya dengue hemorrhagic fever atau DHF sudah tercover BPJS, jadi aman. Masih aman ya. Tapi ya walaupun aman jangan sampai siapa yang mau kena DB kan seperti itu. Hindari. Aman nih nyoba-nyoba gitu. Wah, ini kayaknya pikirannya udah konslet ini ya. Oke. Jadi itu Counselor Gracia. Dan sekarang ngomongin soal ininya apa namanya? Nutrisinya atau mungkin pendukungnya ya supaya daya tahan tubuh kita ini kuat gitu, dokter. Yang paling apa ya sederhana yang bisa dilakukan masyarakat gitu apa kira-kira? Itu tadi konsumsi makanan yang bergizi tinggi kan bisa dari diri sendiri yang mengandung serat dan buah seperti itu mengandung serat tinggi karena rata-rata vitamin itu ada di semua makanan yang berserat, contohnya seperti sayur, buah seperti itu. Harus selalu tiap hari ada makanan pendamping yang ditambah sayur dan buah tersebut. Terus kemudian kalau misalnya tidak sempat konsumsi vitamin aja, vitamin itu bisa yang mengandung kandungan vitamin A, vitamin C dan juga vitamin D. Utamanya kalau untuk daya tahan tubuh kan untuk masa sekarang C dan D saja sudah cukup seperti itu. C dan D ya dokter ya. Oke, itu bisa di-compare gitu, bisa minum bersamaan gitu ya. Nah, terkadang orang ini vitamin C dan D itu kan kalau bentuknya kapsul atau ya yang belilah istilahnya seperti itu. Kalau secara umum dokter, ini bisa didapatkan dari makanan juga nggak? Dari kira-kira? Makanan, dari buah-buahan juga banyak seperti itu. Terus buah yang paling banyak mungkin kandungannya apa kira-kira? Ya jeruk, terus pisang. Itu ada D-nya seperti juga. Itu. Kalau ada kan kandungan vitamin D tetapi sedikit kalau jeruk ya seperti itu. Gitu. Tapi kalau mau yang banyak kandungan vitamin D ya golongannya ikan-ikanan seperti salmon seperti itu. Oh gitu ya. Semua ikan rata-rata banyak mengandung vitamin D gitu. Jadi terkadang mereka ini kan saya anti beli obat gitu. Yang alami. Yang alami gitu. Terkadang ada masyarakat yang masih seperti itu juga gitu kan. Oke. Di Prodia sendiri Pak Fendi ini ada pemeriksaan ini daya tahan tubuh saya tuh kapasitasnya sekian dan saya harus minum nutrisi atau mungkin vitamin apa gitu, bisa dicek nggak kira-kira? Bisa Pak Firman. Sekarang kita ada namanya yang tadi dibahas dokter Riti kan kita harus banyak konsumsi vitamin D. Iya. Nah konsumsi vitamin D sendiri kan kita harus tahu juga nih kebutuhan kita sebesar apa, jangan sampai berlebihan karena sesuatu yang berlebihan gitu juga nggak baik Pak Firman. Iya benar-benar. Ada namanya pemeriksaan vitamin D itu untuk melihat kadar vitamin D dalam tubuh kita. Jadi nanti dengan kita tahu kadar vitamin D dalam tubuh, kita tahu nih kita perlunya konsumsi vitamin D itu berapa per hari. Iya. Jangan sampai ya tadi kalau kelebihan kan nggak banyak, nggak baik juga, kurang juga nggak baik. Ini ada juga nih, mungkin ada salah satu orang yang menyarankan gitu ya, dulu pernah ada ya ini dokter juga sih gitu ya. Konsumsi ini untuk daya tahan tubuh gitu. Disarankan minum vitamin D yang kapasitasnya 10.000 atau berapa? Iya, betul. Bener ya? Ada yang disarankan kayak gitu, tapi kan ya itu tadi. Kalau belum diukur, kita nggak tahu nih harus konsumsinya seberapa gitu. Lah, fungsinya untuk pemeriksaan itu tadi untuk memastikan kita sudah tepat atau belum nih kadar yang kita konsumsi sekarang. Jadi gitu artinya apapun itu kan Counselor Gracia harus dicek dulu nih ya. Betul. Jangan asal konsumsi aja ditabrak aja. Tiba-tiba over gitu ya. Akhirnya tubuhnya kebal banget tuh. Nggak baik juga. Sampai peluru nggak bisa masuk tuh. Vitamin D, Dokter Riki ini secara garis besar ke dalam tubuh kita. Ini yang diperkuat ini apa? Utamanya tulang dan gigi. Justru malah tulang dan gigi ya. Oke. Ini sebagai pendukung berarti.
Baik untuk ibu hamil juga bagus kalau konsumsi vitamin D. Seperti itu. Apa saja penyakit yang sering menjangkit di musim hujan nih, dokter? Ketika awal-awal musim hujan seperti ini, kira-kira? Yang paling sering, yang paling utama yaitu flu atau istilah medisnya adalah common cold. Biasanya menggigil, bersin-bersin, habis kena hujan karena ndak mandi, akhirnya karena dingin, akhirnya malah malamnya sakit. Nah itu ada filosofinya, kenapa kok kena air hujan sakit? Karena kan ketika kita kehujanan, yang namanya air hujan itu kan kotor, Mas Firman. Jadi banyak bakteri, banyak virus di situ. Jadi terhirup kita. Makanya kenapa kok kita kalau habis kehujanan harus mandi? Itu memang ada betulnya kata-kata orang dulu. Karena kita kan membilas diri kita pakai air yang lebih bersih. Karena air hujan itu kan sangat kotor sekali dari bakteri, dari banyak bakteri, banyak virus yang ada di situ. Jadi setelah kena air hujan, kenapa kok sakit? Ya karena itu tadi langsung respon yang ditimbulkan. Karena di situ berbagai penyakit ada di situ. Makanya kita harus mandi, kita harus keramas, membersihkan diri kita, setidaknya mengurangi kandungan bakteri dan virus yang menempel di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi flu ya, dokter ya? Itu yang paling sering. Ya biasanya awal-awal musim hujan, apalagi yang gerimis-gerimis nih dokter, itu terkadang malah cepat masuknya gitu ya. Itu kenapa ya kira-kira? Yang deres gitu, yang kena ke kita itu justru malah aman kadang. Itu nggak tahu sih kalau ke tubuh orang lain, kalau ke tubuh saya gitu. Kalau yang gerimis-gerimis gitu, justru malah langsung terhirup kita dan mudah banget untuk ini sakit atau terkena flu tadi gitu ya. Responnya kan memang beda-beda tiap orang. Tiap tubuh beda-beda. Tapi yang jelas walaupun gerimis dia kan banyak mengandung bakteri, kuman dan virus yang ada di air hujan tersebut. Dikira itu bersih soalnya kan bening juga airnya kan. Dari langit loh. Turunkan hujan gitu. Turun juga virusnya jadinya. Turun juga virusnya gitu ya. Aduh, tanpa petir. Nah ini ada yang tanya, ini ada Rani di Wagir nih, dokter. Saya ini kan hampir tiap tahun itu jadi langganan kena tipes nih. Dan terjadinya tuh kenapa di awal-awal musim hujan. Nah alhamdulillah tahun ini belum sih, dan jangan sampai terjadi gitu. Nah ini bagaimana dokter? Apakah memang daya tahan tubuh saya ini lemah banget, atau memang ada lingkungan yang jadi penyebabnya gitu? Misal bisa jelaskan dokter gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah mungkin kebanyakan kerja ya. Sekarang kan kerja tipes. Nah mungkin Mbak Rani ini kebanyakan kerja bisa juga. Aduh. Terlalu diforsir kerja tipes. Nah, kan gitu. Iya. Enggak ya. Jadi filosofinya, jadi fisiologisnya adalah sebenarnya tipes itu ketika kita sudah pernah kena, maka kemungkinan nanti di hari ke depan atau beberapa tahun lagi, bakteri yang ada di dalam tubuh kita tersebut bisa muncul kembali. Makanya kenapa kok saya bisa kena tipes lagi seperti itu? Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan Widal, di situ diperiksa Widal tipe O dan H. Jadi kalau O itu berarti kita lagi terserang sekarang, di mana di sana ada kadar 1/1 macam-macam, 1/, itu ukurannya ya, 1/320, 1/160, itu menandakan seberapa banyak bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita sudah dinyatakan tipes positif, kalau pemeriksaannya lewat Widal, itu cuman itu positifnya 1/320. Kalau dinilai hasil lab masih menandakan 1/160, kita masih suspek. Jadi bakterinya itu masih samar-samar antara nanti lanjut bisa menginfeksi apa tidak. Itu di pemeriksaan Widal. Tetapi bagi yang kasusnya Mbak ini, dia sudah pernah terinfeksi. Jadi yang terdeteksi ketika diperiksakan Widalnya itu yang di Salmonella typhi tipe H-nya. Nah itu kalau dia kurang menjaga makan, pekerjaannya terlalu diforsir, jadi ada benarnya ya kerja tipes itu. Terus pola makannya tidak teratur, makannya yang dimakan itu kurang bergizi, bakteri tersebut bisa kambuh atau muncul kembali seperti itu. Tetapi jangan ditakutkan, paling ya yang dirasakan seperti meriang, terus perutnya terasa sebah atau tidak enak. Cukup dengan istirahat cukup, nggak perlu minum antibiotik atau apa, karena antibiotiknya pun tipes ini kalau terlalu banyak nggak baik untuk fungsi
ginjal seperti itu. Jadi istirahat, terus minum vitamin yang golongannya seperti kurkuma karena dia bagus untuk fungsi liver, untuk menambah nafsu makan, sama minum vitamin yang untuk daya tahan tubuh, istirahat cukup, makan bergizi. Nanti pulih kembali, nggak perlu sampai minum antibiotik khusus untuk tipes ketika dia punya riwayat tipes dan dia berasumsi tipesnya kambuh lagi, nggak perlu minum antibiotik. Jadi untuk mengembalikan daya tahan tubuh cukup yang alami saja. Kecuali dia baru pertama kali terinfeksi, itu baru minum antibiotik golongannya thiamphenicol atau chloramphenicol. Kalau sudah pernah dan terulang lagi, asal gejalanya tidak terlalu parah, tidak perlu minum antibiotik seperti itu. Istirahat ya artinya dokter ya. Ya, jadi patofisiologi dan fisiologinya tipes itu seperti itu. Kerja, istirahat ya. Betulnya itu Pak. Itu. Iya. Nah, artinya ini dari bakteri ya dokter ya. Kalau tipes dari bakteri. Kalau Aedes aegypti demam berdarah dari virus. Dari virus ya. Nah, terus gejalanya pun para pendengar Sola Gracia harus tahu. Jadi kalau dia disebabkan akibat virus, itu demamnya langsung menjulang tinggi. 39, 40 itu gejala demam dari virus. Jadi kita harus tahu. Kalau demam yang ditimbulkan dari bakteri 38, 37,5 itu sudah. Ini adalah ilmu yang baru bagi pendengar Sola Gracia. Mungkin bagi anak juga itu harus kita tahu. Kalau anak langsung demamnya tinggi 39, 40 sampai step, kemungkinan kita harus curiganya akibat dari virus. Mungkin anak ini kena DP seperti itu, dan itu terus dia tinggi itu terus enggak turun-turun, itu gejala demam akibat dari virus. Kalau dari bakteri naik turun biasanya. Tipes itu kan naik turun. Kalau pagi turun, kalau sore menjelang malam naik lagi. Nah, itu tipe demam dari bakteri. Jadi ada ilmunya. Jadi ada gampangannya seperti itu untuk mendeteksi awal. Iya. Saya dulu pernah step itu di usia-usia kecil gitu dokter ya. Itu masih usia-usia ya 8 tahun enggak ada sih, masih kecil lagi tuh dokter. Tapi kalau orang dulu tuh aneh pengobatannya dokter. Ya. Cukup dikasih rokok. Tembakau ya. Katanya orang tua saya sembuh dokter. Nah, tapi ya sembuh beneran ini sampai sekarang bisa siaran ini. Beneran, tapi setelah itu enggak, stepnya cuma sekali itu aja. Dulu berarti virus ini sudah lama ada ya. Iyalah. Ya betul. Aduh, itu tadi dulu juga pernah ada ya. Ayam terkena gudikan ya istilahnya gitu ya. Dikasih minyak kayu putih sembuh. Betul. Aduh, ini kerjaan orang tua saya ini aneh-aneh aja. Tapi jangan ditiru kan Sola Gracia ya. Jangan ditiru. Ini orang zaman dulu belum ada lab, belum ada ini gitu ya. Masih ada cuman kan jarang atau mungkin harus ke sana juga belum ada pengetahuan ke sana gitu. Kalau sekarang kan serba dicek, itu bisa ketahuan semuanya kan Sola Gracia itu ya. Oke, dan ini ada lagi pertanyaan, selain dari nutrisi yang kita konsumsi dokter, apa saja yang harus dilakukan gitu ya, untuk daya tahan tubuh kita? Kalau misalnya vitamin sudah, makan sudah bergizi, ya sampingan lah olahraga lah kecil-kecilan seperti itu, sempatkan waktu kan bisa di rumah, mungkin yoga kalau misalnya sekarang mendung kan. Yoga. Nah, ini kayak dokter yoga nih. Enggak. Oh enggak juga. Saya sepedaan. Oh sepedaan ya dokter ya. Karena kan cuacanya mendung sekarang lah, mau sepedaan nanti di tengah jalan terkena hujan tambah sakit. Iya juga jadi lakukan olahraga yang simple yang bisa di rumah saja untuk sementara ini. Kalau misal memang cuacanya tidak mendung seperti pagi ini ya monggo untuk lari, jogging atau istilahnya bersepeda seperti itu, olahraga outdoor. Tapi kalau lagi mendung ingin meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, sudah konsumsi vitamin ya olahraga yang bisa olahraga di rumah seperti itu. Sekali lagi di Prodia juga ada nih pengecekan olahraga yang pas untuk Anda itu apa gitu. Ya betul. Betul. Makanan, olahraga yang cocok. Yang cocok gitu untuk tubuh Anda gitu kan Sola Gracia. Bisa dicek di sana gitu ya. Oke, dokter, ada lagi yang bertanya di sini, ada Fuadi. Beda antara malaria dan demam berdarah dokter, dan cara mendeteksi dininya gimana ini? Gitu. Ya. Kalau langsung saya jawab ya. Kalau malaria kan di daerah tertentu, di daerah endemik tertentu, contohnya seperti Kalimantan,
terus Papua seperti gitu itu. ya? Ya, kalau di Jawa ya jarang, kecuali ada para pekerja atau siapa yang habis bertugas dari sana, terus kemudian datang kembali lagi ke sini, terus kemudian terdeteksi malaria seperti itu. Jadi kalau malaria itu tergantung dari daerahnya. Kalau di Jawa hampir tidak ada dan hampir tidak ada sih karena tergantung ini jenis nyamuknya juga gitu. berbeda seperti itu. Kalau DB ya memang tempatnya di sini di daerah yang kumuh, di daerah yang banyak genangan seperti itu. Itu kalau dari lokasi. Terus kalau dari segi gejala memang hampir sama. Seperti demam, seperti itu ya, demamnya tinggi, terus kemudian disertai dengan mual, terus muntah seperti itu. Gejalanya hampir sama. Untuk mengetahui pastinya diperiksakan laboratorium. Sekali lagi diperiksakan laboratorium. Bisa di Prodia. Jadi ada pemeriksaan yang khusus untuk malaria, jadi ada yang pemeriksaan khusus untuk demam berdarah seperti itu. Tapi dari pemeriksaan screening awal seperti darah lengkap itu aja sudah bisa diketahui kalau ini arahnya ke malaria atau ke demam berdarah seperti itu. Tapi ini beda ya cara penanganannya dokter, artinya obatnya atau obatnya beda ya? Obatnya beda gitu. Seperti itu. Tapi sama-sama dari nyamuk juga ini. Sama-sama dari nyamuk. Itu. Dan malaria ini juga sama ya, ada inkubasinya selama 2 minggu juga? Iya, ada masa inkubasinya. Dia dari pertama kali digigit sampai terjadi gejala seperti itu. Oke. Nah, ada istilah nggak kotor nggak belajar nih dokter. Bagi anak yang dibiarkan main air hujan di sini ya, yang di situ dilarang itu bahkan nggak pernah nggak pernah hujan-hujanan. Kenapa yang suka main hujan-hujanan ini malah daya tahan tubuhnya lebih kuat? Ini mitos atau fakta gitu dokter? Mungkin bisa dijawab nih untuk anak-anak ini. Mitos sih. Mitos itu tergantung sekali lagi dari kondisi daya tahan tubuh anaknya. Oh gitu ya. Kalau anaknya memang dari kecil vaksinnya lengkap sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter anaknya untuk usia sekian vaksin ini untuk usia imunisasi maksudnya. Pasti daya tahan tubuhnya juga akan bagus seperti itu. Terus juga memang memang ada benernya juga sih mitos itu. Kalau kita yang sering merotek anak-anak enggak boleh keluar, tambah sering sakit-sakitan. Kalau dibiarkan aja dia bermain di luar, menyatu dengan alam istilahnya, tambah gampang, tambah jarang sakit kan seperti itu. Iya sih. Gitu. Tapi kalau itu sih mitos. Cuman kalau memang dari kecil anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi lengkap, maka ketika dia sudah lebih dari usia 1 tahun, kemungkinan besar daya tahan tubuhnya akan baik dan bagus itu. gitu ya. Oke, gitu. Jadi itu secara medis seperti itu konselagrias ya. Jangan asal ya intinya gitu ya. Terus tadi kalau untuk perbedaan malaria sama sama DB, nyamuknya aja juga beda. Kalau DB kan Aedes aegypti, kalau malaria Anopheles. Jadi dia harus adaptasi hidup di tertentu. Biasanya kalau malaria itu yang memiliki hutan yang lebat, betul. Kalimantan, Papua seperti itu. Berarti nyamuk ini nggak ada di sini. Hampir nggak ada mas, bisa dikatakan memang gitu. Jadi jangan khawatir kalau kena malaria, nggak mungkin lah kalau di Jawa ini gitu. Kecuali orang yang datang dari sana udah kenanya di sana, terus dia pulang ke sini itu baru. Tetapi jangan khawatir. Di Jawa pun bisa diobati. Bisa diobatin ya. Nggak harus kembali ke sana gitu. Mas. Oke, dan bisa diperiksa di Prodia tentunya. Nah, ini sekarang ke Prodia nih Pak Fendi. Apa yang baru di Prodia sekarang? Oke, untuk bulan ini kebetulan ini udah terakhir ya, hari terakhir. Kita lagi ada program promo diskon 20%. Itu pemesannya via aplikasi Pak Firman. Ada namanya Prodia Mobile. Jadi tinggal di-download aja di App Store ada, Play Store juga ada. Nah, di situ nanti banyak tuh fasilitasnya. Kita bisa tahu jenis pemeriksaannya apa aja. Kita bisa pilih pemeriksaan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Di situ juga ada tarifnya, terus kejelasannya seperti apa, manfaatnya
apa, terus persyaratannya kan ada beberapa pemeriksaan nih yang harus puasa minimal 10 jam atau maksimal 14 jam. Nah di situ juga tertulis syaratnya apa aja untuk pemeriksaan. Nah yang lebih asik lagi nih untuk kawan Sola Gracia, di Prodia Mobile kita juga bisa live chat dengan dokter. Nah untuk dokter Ricky itu adanya di jam 3 sampai jam 5 sore. Oh sore ya? Betul, hari Senin sampai Sabtu. Nah kalau kawan Sola Gracia pengen tahu nih kira-kira kondisi saya lagi kayak gini, tapi nggak tahu mau periksa apa. Nah malas ke Prodia, bisa via live chat, nanti langsung dengan dokter Ricky yang balas kayak gitu Pak konsultasi Firman. gratis ya? Betul, konsultasi free. gratis. Terus ketika dia mau rekomendasi pemeriksaan apa, nanti minta aja, terus saya ini klik submit, jadi saya tambahkan pemeriksaan, terus dia tinggal nginput di datanya dia, mau bayar via transfer atau langsung datang ke Prodia sudah punya record. Ini dia mau periksa apa aja, nggak perlu surat rujukan dokter dari luar lagi. Oh gitu ya. Gitu. Jadi sederhana banget ya. Satu aplikasi tapi sudah canggih. Dia bisa minta pengantar untuk periksa apa aja, seperti itu. Tapi ini nggak 24 jam ya, dokter standby? Sampai jam sampai jam 11 malam kayaknya. Karena malam ya? kalau saya kebagian jam 3 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 7 ada dokter lain seperti tiap itu. 2 jam. Tiap 2 jam. ya? Yang online seluruh Indonesia. Jadi kalau saya kebagian jam 3 Iya. sampai jam 5 sore. Berarti waktu itu saya kemalaman, soalnya terserangnya tuh di malam hari. Nggak bisa Gitu. diprediksi soalnya Pak. Iya. Iya, ini udah gitu, udah maksimal banget ini gatalnya gitu ya. Saya cek, waduh nggak ada yang online nih, apa ini? Terus saya hubungi Pak Fendi gitu ya. Oke. Betul. Bisa Pak. Oke, yaudah terima kasih Dokter Ricky. Siap, Terima sama-sama. kasih juga Pak Fendi Mas sudah hadir Firman. di studio Selagrasia FM, dan terima kasih juga kawan Selagrasia yang sudah stay tune dari tadi sampai sekarang. Kita bertiga akhirnya pamit. 982 Selagrasia FM, hits musik terbaik. Sehat-sehat semuanya. Jaya, jaya, jaya. Oke. Talk show hari ini.